Hai semua, kenalin aku Abimanyu Satrio Indraprasta dari Teknik Material Institut Teknologi Bandung. Oke, aku kali ini di sini akan menjelasin apa sih itu teknik material. Karena biasanya kan kalau di kampus-kampus lain tuh teknik material tuh gabungnya dengan teknik metalurgi. Jadi namanya tuh teknik material dan metalurgi. Nah, di sini tuh aku mau menjelasin kenapa di Institut Teknologi Bandung ada teknik material sendiri dan juga ada teknik metalurgi sendiri. Jadi, kalau misalnya kalian penasaran, kita lanjut aja. Oke, sebenarnya kenapa sih kita perlu teknik bukan. Kenapa sih kita perlu tahu teknik material? Soalnya without materials there's no engineering. Jadi gampangnya tuh kalian mau mimpi apa sih? Kalian misalnya mau terbang ke bulan, kalian misalnya mau bikin rumah di bawah air. Tapi kalau misalnya nggak ada material, nggak usah mimpi gini dulu dah. Jadi skip. Jadi belajar material dulu, oke? Teknik material itu adalah sebuah keilmuan yang mempelajari bagaimana cara mengkarakterisasi sebuah material sehingga memiliki sifat sesuai dengan apa yang kita mau atau sesuai dengan spesifikasi yang diminta, gitu. Karakterisasi sebuah material itu kita perlu tuh yang namanya pedoman. Nah, pedomannya ini apa sih sebenarnya? Nah, ini dia. Sini. Ini adalah tetrahedral material. Kalau teknik material itu kita merekayasa sebuah material itu ya. Jadi, kalian percaya nggak sih misalnya plastik bisa jadi anti peluru? Nah, itu bisa tahu. Ya caranya kita pakai ini, tetrahedral material. Di tetrahedral material itu isinya ada struktur, sifat, pemrosesan, karakterisasi, dan juga performance. Struktur. Kenapa? Jadi sebelum kita merekayasa sebuah material atau kita memodifikasi sebuah material, kita tuh perlu tahu sih strukturnya tuh apa. Nah, kita tuh tahu tiap material tuh punya sifatnya masing-masing. Misalnya, dia bisa leleh di temperatur 500 derajat Celcius. Atau ada material nih, yang lelehnya tuh di suhu yang tinggi banget. Misalnya di 3000 derajat Celcius, 1000 derajat Celcius, dan lain sebagainya. Nah, kita kan udah tahu nih dari struktur, berarti dia punya sifat nih. Nah, dari situ kita bisa merekayasa sifatnya. Dengan cara kita juga merekayasa nih strukturnya. Misalnya entah rantai molekul yang kita kasih tambah panjang atau yang lainnya. Itu dari situ juga kita bisa membentuk karakter yang kita mau itu seperti apa sih supaya material ini dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Misalnya nih, aku mau bikin material logam tapi ringan, tahan temperatur ekstrim, artinya misalnya tahan di temperatur yang tinggi banget atau bahkan temperatur yang rendah banget, tapi ringan dan juga kuat. Misalnya aku mau bikin plat besi untuk pesawat. Nah, itu tadi kan aku butuh spesifikasi seperti itu. Nah, makanya aku perlu memahami logam apa sih yang bisa aku buat sebagai part untuk pesawat tersebut, gitu. Untuk kalian yang belum tahu nih, misalnya kerjaan teknik material tuh ngapain sih? Soalnya nih, beberapa kali aku di interview Gojek biasa lah. Kuliahnya di mana? Ya kuliah di ITBA, jurusan apa? Teknik material. Oh, itu berarti yang ngurusin kayak beton gitu. Wah, material tuh ya bisa jadi kayak gitu juga. Jadi dia bisa jadi konsultan material, misalnya di sebuah perusahaan pembuatan beton misalnya, dia akan jadi konsultan bagusnya beton yang tahan lama, yang awet itu gimana. Nah, terus ada juga jadi engineer contohnya apa? Di Formula One tuh. Di Formula One tuh perlu banget namanya engineer material. Karena apa? Tiap part di mobil Formula 1 itu sangat berpengaruh pada performa dari mobil itu. Misalnya nambah berat sedikit aja, nah itu misalnya mobilnya kecepatannya turun sekian, terus aerodinamisnya turun sekian, gitu. Sebenarnya banyak banget loh yang jadi yang tempat anak teknik material tuh bisa berkarya. Oke deh, itu sekian dari penjelasanku tentang teknik material. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, kalian bisa ketik di kolom komentar. Tapi kalau misalnya udah jelas, kalian boleh like, boleh subscribe channel aku ya. Semoga aku bisa aktif bikin video karena ini videonya seru sih, gitu. Dadah.